we are providing credible deterrence, and the purpose of credible deterrence. Sejak serangan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022, baru kali ini NATO bersikap sangar. Entah ada apa atau siapa yang memicu, NATO mengatakan akan mengerahkan 300.000 tentara dalam pertempuran dengan Rusia. NATO mengatakan mereka akan mengerahkan lebih dari 300.000 tentara dan akan menjadi kekuatan terbesar sejak Perang Dingin. Peningkatan tajam dalam pasukan yang dalam kesiapan tinggi akan datang sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina yang bukan anggota NATO. Sekjen NATO, Jens Stoltenberg, berbicara pada briefing di markas NATO di Brussels pada Senin 27 Juni 2022, negara barat akan bersama-sama melakukan perombakan besar. Bersama-sama, ini merupakan perombakan terbesar dari pencegahan dan pertahanan kolektif kita sejak Perang Dingin, katanya. Dia berjanji akan segera mengerahkan pasukan NATO yang sudah dalam kesiapan tempur tinggi. Kami akan mengubah pasukan respons NATO dan meningkatkan jumlah pasukan kesiapan tinggi kami menjadi lebih dari 300.000, katanya. Jens Stoltenberg lantas menyatakan secara tegas pada 30 anggota aliansi untuk satu suara jika Rusia adalah musuh keamanan bersama. Barat harus menganggap Rusia sebagai ancaman paling signifikan dan langsung terhadap keamanan kami, katanya. Dengan kondisi saat ini, Jens Stoltenberg mengkhawatirkan jika Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengerahkan pasukannya menyerang anggota aliansi NATO khususnya Latvia, Lithuania, dan Estonia yang pernah diperintah dari Moskow. Kepala NATO juga mengkonfirmasi penguatan unit yang dikerahkan di 8 negara NATO Timur dan Tenggara untuk mencegah permusuhan Rusia. Mereka akan bertambah besar dari 1.000 kelompok pertempuran yang kuat menjadi brigade yang terdiri dari sekitar 3.000 hingga 5.000 tentara. Para pemimpin juga akan membahas rencana untuk memperkuat sayap timur aliansi, menguraikan model kekuatan baru, dan segera mengumumkan keputusan pendanaan dan menerbitkan strategi compact yang menjabarkan strategi NATO untuk tahun-tahun mendatang menurut diplomat NATO. Pasukan respons NATO saat ini berjumlah sekitar 40.000 tentara, pelaut, dan personel udara. Mereka disimpan dalam berbagai tingkat kesiapan untuk dimobilisasi mulai dari 2 hari hingga 6 bulan. The Sun melaporkan, itu terjadi setelah NATO akan menciptakan 200.000 kekuatan baru yang kuat untuk menghapus Rusia dari bumi jika Putin menyerang negara sekutu. Pasukan reaksi sekutu atau ARF yang baru akan menjadi 6 kali lebih besar dari formasi saat ini yang siap untuk mengusir agresi Rusia, NATO Response Force atau NRF. Para pemimpin politik dan militer NATO telah berusaha menggunakan agresi Rusia untuk menggembleng aliansi. Jenderal Inggris Sir Patrick Sanders mengeluarkan seruan kepada pasukan untuk bersiap berperang dan mengalahkan pasukan Rusia dalam Perang Dunia Ketiga ketika dia baru-baru ini mengambil alih komando pasukan darat Inggris. Dan Rusia memiliki rencana sendiri karena kapal perang Kremlin baru-baru ini melanggar perairan NATO 2 kali dalam apa yang digambarkan sebagai provokasi yang tidak dapat diterima. Sementara itu, Putin telah mengancam akan membuat Inggris punah dalam Perang Dunia Ketiga dan memperingatkan NATO bermain dengan api. Komentar mengerikan Buzinski datang ketika Lithuania, sebuah negara aliansi NATO, membatasi pergerakan barang keluar dari wilayah Rusia. Blatant violation not only of international law but also of the documents and agreements we have signed